Selamat sore kawan-kawan. Seperti biasa, di channel ini saya akan merekomendasikan beberapa saham ya. Kita bisa pantau bersama besok. Tapi sebelumnya saya akan mengulas beberapa saham yang sudah saya rekomendasikan sejak Kamis dan Jumat kemarin. Yang pertama adalah ERA. ERA ini membentuk double bottom ya, dan sekarang sudah melewati garis resistennya. Nah, sebenarnya ERA ini sudah mantul ya di resisten atasnya di TP kita sebenarnya di 610. Kalau misalnya masih sudah membeli di daerah rekomendasi saya kemarin di 585, masih bisa disimpan. Kalau mau masuk, kita lihat dulu besok, karena IHSG ini kan sudah naik beberapa hari ini ya, mungkin saja besok bisa koreksi ya. Kalau misalnya besok turun, saham ERA ini turun, koreksi ini cukup bagus untuk kita ambil kembali. Lalu yang kedua, UNVR, Unilever. Saham Unilever ini saya rekomendasikan entry di 3560. Sekarang di close-nya hari ini di 3570. Bisa masuk besok kalau misalnya masih di area entry ini ya. Kalau di bawah itu misalnya di 3500 ya jangan masuk dulu. Kita lihat karena itu berpotensi akan membentuk low yang baru ya. Bagus. Jadi kalau misalnya kawan-kawan masuk tadi sore ini bagus, ada potensi naik karena sudah 3 hari terkoreksi. Lalu saham yang selanjutnya adalah PTBA. Saham PTBA ini seperti saya jelaskan sebelumnya, ini membentuk head and shoulder, cuman hingga hari ini itu belum menembus daerah resistennya, daerah neck-nya ya. Masih di daerah neck-nya ini, resistennya ini di 3400 ya. Ini masih di bawah 3400 close yang kemarin, yang hari ini. Tetapi menurut saya ini masih bagus ya. Bagus kalau misalnya kemarin kawan-kawan ngambil di rekomendasi saya di 3330, ini sudah ada profitnya sedikit, walaupun sedikit ya. Ini saham ini masih bagus, TP kita tetap di 3620. Kita lihat nanti seperti apa. Mudah-mudahan besok atau lusa bisa menembus resistennya di 3390 sehingga pola head and shoulder-nya ini bisa terkonfirmasi. Selanjutnya JPFA. JPFA ini saya rekomendasikan karena kalau secara ini berpotensi membentuk descending triangle ya. Sebenarnya descending triangle ini kan polanya akan turun gitu ya, akan bearish ya. Cuman dia menembus, ini ada potensi menembus garis resistennya ini. Bahkan sekarang sudah penutupan yang hari ini itu sudah berada di garis resistennya, ada kenaikan. Nah, kalau ini bisa naik, kita bisa berharap nanti TP kita di daerah sini di 1780. Tetapi memang kita lihat dulu apakah nanti bisa, ini kan masih konsolidasi sebenarnya, bisa menembus di daerah sini saja di 1690. Kalau sudah tembus 1690, saya kira ini menarik gitu. Lalu rekomendasi selanjutnya adalah Indi. Saham Indi ini saya rekomendasikan kemarin hari Jumat. Ini ada divergen, hidden divergen ya. Ini artinya menunjukkan ada pola bullish-nya ini masih berlanjut ya, dan ternyata memang 3 hari terakhir ini naik ya. Naik, kita target
kalau kita lihat lagi polanya ini kan membentuk double bottom. Kalau double bottom, tetapi ini akan terkonfirmasi double bottom ini kalau sudah menembus resisten di 2340. Sekarang masih di bawah. Kalau misalnya teman-teman masih mau ambil gitu, masih ini karena candlenya candle doji ya, ini masih ada peluang naik ya. Tergantung candle besoknya apakah membentuk candle yang bearish atau bullish. Tetapi saya kira ini masih bagus ya, karena di atas ini ada gap yang belum ketutup, jadi ini bisa menjadi target kita di 2550. Lalu tower dari 7 saham yang saya rekomendasikan, memang tower ini turun ya, ini turun candlenya cukup jauh ya, turunnya ke bawah ini. Tetapi kemudian hari ini naik ya, naik dan sekarang penutupannya ada di daerah resisten. Nah, kita lihat kalau tembus, ini menarik ini. Candlenya juga menarik ini karena membentuk bullish hammer. Jadi ada potensi naik ya. Nanti kita bisa ambil TP di sini. Kalau misalnya teman-teman ingin mengambil saham tower ini, ngambil di TP-nya di 1080. Dan resisten selanjutnya ini masih cukup jauh ya, bisa di sini di 1115 ya. Jadi ini sebenarnya menarik juga gitu. Saham yang terakhir saya rekomendasikan adalah MDKA. MDKA ini menurut saya itu sudah membentuk pola cup and handle, ini gambarnya. Dan hari ini itu sudah menembus ya, sudah menembus resistennya, jadi pola cup and handle-nya ini sudah terkonfirmasi ya. Cuman kita lihat lagi karena candle-nya ini bullish-nya cukup bagus ya, walaupun tinggi ya. Kalau misalnya besok mengalami koreksi, saya kira nggak akan sampai ya, koreksi wajar aja untuk ngambil take profit. Saya kira tidak akan sampai menembus resistennya di 4750. Sebenarnya di penutupan hari ini MDKA sudah memenuhi target kita ya. Bisa saja besok melakukan konsolidasi, tapi kita harap tidak akan menembus resisten awalnya ya. Sekarang sudah menjadi support. Kalau besok melakukan konsolidasi, kita bisa membuat TP yang baru. Kita bisa mengambil TP di 5100 dan 5400. Selain ketujuh saham tadi, saya merekomendasikan ada 3 saham yang bisa kita pantau besok. Yang pertama Inco. Inco ini membentuk cup and handle juga. Saya menarik garis Fibo ya untuk menentukan TP1 dan TP2. TP1-nya nanti di 7500, TP2 kita harapkan di 8000. Kita lihat cut loss-nya di 6700. Ini karena candle-nya sudah candle doji dan berada di garis support. Kita lihat besok kalau misalnya candle-nya hijau, saya kira besar kemungkinan akan terus mengalami kenaikan. Selain Inco ada AALI. Ini menurut saya AALI ini cukup bagus juga karena memang sedang berada di daerah konsolidasinya ya, di daerah supportnya. Kalau seandainya besok tembus di 12.550, saya kira akan mengalami kenaikan ya sampai di daerah resistennya di 13.100 ya. Atau nanti di TP2 kita bisa ambil di 13.600.
cut loss kita bisa diambil di 12.000 ya. Satu saham lagi yang cukup menarik ini ADMR. ADMR ini mengalami kenaikan yang cukup bagus ya, tinggi sekali sampai saat ini ya, tinggi sekali. Kalau untuk targetnya kita bisa menggunakan garis Fibo, kita ambil dari atas, kita tarik ke bawah. Di sini nanti targetnya bisa di garis Fibo 1.272 atau di 1.618. Kita lihat risk and rewardnya. Cut lossnya kalau besok masuk, cut lossnya di sini ya 2250 dengan target di 2560. Tapi TP1 bisa kita ambil juga di 2490. Nanti TP2 di 2560. Demikian, terima kasih.